keterlambatan 10 menit, terus habis itu kalau misalkan terlambat, Udah mulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Nak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ibu. Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Pagi yang dingin ini kita mulai lagi belajar sistematik ya. Iya, dingin-dingin begini enaknya tidur lagi ya, Nak. Nak. Enggak, barusan dimatiin. Oke. Baik, kita mulai ya. Ibu share screen PPT untuk pertemuan hari ini. Oke. Ya, sudah tampak. Sudah, Ibu. Sudah. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang tahap perkembangan sistematik. Sebelum lanjut, ya, ada yang bisa jelaskan ke Ibu? Itu, Dek, nasi goreng aja. Ya? Belum masuk, ada yang bisa bantu Ibu menjelaskan perbedaan antara taksonomi, sistematik, dan biosistematik. Apakah ketiga itu merupakan istilah yang sama atau berbeda, Nak? Berbeda, Bu. Berbeda. Berbedanya dalam hal apa? Kajiannya. Ya. Dalam taksonomi, kajiannya itu apa, Nak? Kalau kajiannya, Nak? Tentang identifikasi, klasifikasi, penamaan, dan terbatas pada morfologi, Bu. Ya, Deva. Ya, jadi sebatas pada morfologi. Di sana belum mempertimbangkan sifat maju dan sifat primitif, ya. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan ilmu biologi, ya, otomatis kalau iptek berkembang, perkembangan ilmu biologi juga ikut berkembang, terutama pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan biologi, permasalahan makhluk hidup, ya. Nah, pada sistematik kajiannya lebih ditingkatkan lagi. Ya, Ibu terima telepon ya. Ya, halo. Ah. Oke deh, berarti kita seragam ya. Jumlah mahasiswa per angkatan dengan jumlah yang lulus
tahunnya ya Om? Oke. Oh, jadi ini yang sudah fix sama untuk S2 kimia, S2 fisika dengan yang S3? Itu sudah sama, itu sudah sama dengan yang lain? Sama enggak, Om? Sama. Jumlah tahun lulusan. Berarti seragam dengan yang S2 kimia, fisika, dan 3 ilmu MIPA? Sama, Om? Oke. Hah? Heeh. Mm-mm. Oh, tapi yang dikirim Bu Hari sama Pak Ber yang mana Om? Yang kedua, yang kedua ini, yang barusan dikirim oleh Yanto, barusan ini dikirim ke Pak Dekan, Oh, oke. Berarti yang 2000. Oh iya, Iqbal kan terbentur terbentur kita akreditasi ya. Ya udah. Berarti 2019 itu nyalahin enggak? Enggak ya? Takut. Tapi kan dia bisa selesai tepat waktu kemarin kan Om, tanggal 31 Juli kan? Sesuai dengan perpanjangan yang dikasih oleh rektorat kan? Kalau menurut Ibu jangan, kalau kita tetap masuk, nah Ibu udah ngerti. Ibu tanyalah Om dengan yang orang yang ngerti lah. Takutnya kita kayak, kalau yang lain kayak mana Om? Sudah kalau memang untuk laporan baik, kalau ini. Pokoknya kita udah nyalahin deh Mbak itu. Nah, ya kayak itu lebih aman. Ya, lebih aman kan? Iya, Iya. Ya, 31 Desember kemarin kan dia baru ujian tesis kan? Tapi ini juga benar juga sih Om, tahun 2020 31 Desember itu kan sudah dinyatakan lulus, tapi belum yudisium ya. Kita tuh lulusnya kalau pas yudisium. Nyatakan lulus itu, ya rugi mahasiswa. Boleh enggak Om? Kalau Ibu kegiatannya sama Om, kalau misalnya kita tanya dengan Pak Indra, Anti itu kasusnya kan lulusnya 31 Desember 2020. Kita masukkan datanya untuk 2020 lebih aman. Dia suliat sudah, semua sudah, ya kan? Dan ini dianggap kasus gitu kan, karena dia habis di tanggal 31 Desember 2020 lah aman. Benar lah kata Om Yanto. Ya, yang tadi lah Om, tahun 2020 ya. Oke deh. Kasih ya. Kasih banyak. Yo, assalamualaikum.
Maaf ya, lanjut ya. Jadi untuk kalau sistematik kajiannya ini sudah mempertimbangkan sifat maju dan sifat primitif. Jadi di sini juga pengelompokan yang terbentuk itu menjelaskan kenapa dia masuk kelompok tersebut, kenapa dia harus dikeluarkan dari kelompok sosial. Nah, itu di sistematik sudah dianalisis. Namun taksonomi mengelompokkan kan berdasarkan penampakan yang terlihat. Tidak kenapa dia harus masuk? Karena mengelompokkan itu kesamaan ini lebih pada penampakan yang mudah dilihat. Jadi baik karakter maupun karakteristik yang mudah dilihat. Ya, jadi itu taksonomi. Ya. Kemudian kalau yang di sistematik kita sudah bisa menjelaskan kenapa dia masuk kelompok itu, gitu, ya. Dan di sini juga sudah mempertimbangkan sifat maju dan primitif. Kesamaan apa yang dimiliki antara kajian taksonomi dan kajian sistematik? Kesamaannya apa? Output yang dihasilkan, yaitu berupa dendrogram. Ya, kesamaannya itu outputnya. Outputnya ini berupa dendrogram. Namun tetap, ya, klaster-klaster yang terbentuk itu tetap berbeda. Ya, kalau taksonomi berdasarkan penampakan yang mudah dilihat, pada sistematik ini klasternya sudah lebih mantap. Ya. Kemudian biosistematik. Apa beda antara sistematik dan biosistematik? Kajian di sistematik dengan biosistematik lebih dalam yang mana, Nak? Biosistematik, Bu. Di biosistematik. Biosistematik. Kenapa? Karena di biosistematik ini sudah mempertimbangkan evolusi sejarah nenek moyangnya. Nah, Ibu terlupa di sistematik juga sudah dipertimbangkan evolusinya. Nah, makanya biosistematik ini kajian kekerabatannya ini bisa dengan pendekatan. Ya, jadi kekerabatan yang didasarkan asal-usul nenek moyangnya. Ya. Kemudian pada biosistematik ya, pada output yang dihasilkan berupa kladogram. Ya, itu. Nah, sekarang kita lihat. Ada pertemuan yang ketiga ini, 2 kalau Ibu, ya. Kita lihat tahap perkembangan dari sistematik. Ya. Kalau sistematik ini ilmu yang banyak hafalan, ya. Ilmu yang analisisnya harus tajam, dan kita juga belajar tentang sejarah. Nah, di tahap perkembangan sistematik ini, kita akan melihat tahapan-tahapan dari Tuhan. Jadi, tiap tahap ini itu kita lihat nanti ini betul-betul ikut dengan
klasifikasi berdasarkan filogeni. Dan periode yang terakhir yang ini 5 periode perkembangan klasifikasi ya. Setiap ya, mengalami perombakan kebaharuan, perbaikan, ya, bahkan ada nama-nama tertentu yang diganti, bahkan di kode internasional tanaman. Dan dalam tumbuhan, wadalit sahih. Ya? Oke, sekarang kita lihat ya. Jadi sistem klasifikasi berdasarkan perawakan ini dikembangkan pertama kali oleh bangsa Yunani dan periode ini bertahan sampai 10 abad. Lumayan, Nak, ya. Makanya memang sekarang kalau kalian nanti berkesempatan berrezeki pergi ke LIPI, udah 10 periode ya, semusim di sini atau bunga determinat. Ini gimana sih, Dek, ini, Nak? Tanya, Nak. Bentar loh.
Kameranya. Ya. Ya. Jadi berdasarkan bunga majemuk terbatas dan tidak terbatas serta dengan melihat perbedaan posisi dari oparium. Ini Theophrastus. Kemudian Theophrastus kenapa dia dianggap sebagai bapak botani? Karena dia membuat buku yang berjudul Historia Plantarum. Dan ini ada di LIPI Cibinong, Nak, buku ini. Ya. Jadi secara garis besar buku ini menceritakan tentang klasifikasian, ya, dan pembuatan pertelaan. Pertelaan itu sama dengan deskripsi. Ya, istilah pertelaan ini sinonim dengan deskripsi. Di deskripsi dari 480 jenis tumbuhan. Dan buku inilah yang dianggap sebagai tanda dimulainya botani ilmiah. Dengan buku inilah beliau dinobatkan sebagai bapak botani. Ya. Apa yang dilakukan oleh Theophrastus? Dia menelaah tentang perkecambahan biji dan pertumbuhan semai. Dari situ dia bisa menunjukkan bagaimana perkecambahan, pola-pola perkecambahan. Kemudian ia menunjukkan juga bahwa tidak semua bagian tumbuhan di bawah tanah adalah akar. Ada beberapa modifikasi. Ya, apa saja? Umbicormus, ya. Kemudian apa lagi? Beliau mengamati penyebaran tumbuhan dan kaitannya dengan lingkungan. Sehingga beliau merupakan orang yang pertama kali mempelajari tentang geografi dan ekologi tumbuhan. Ya. Jadi itu kajian yang telah beliau lakukan dan ini tertuang dalam Historia Plantarum. Waktu kalian SD, ya, kalian kan pernah pasti pernah disuruh guru IPA-nya untuk menanam biji-bijian di kapas. Enggak, Nak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Iya. Bu. Nah, itulah salah satu warisan dari beliau. Apa yang ingin kalian lihat di situ? Pertumbuhan bijinya, Bu. Iya, pertumbuhannya. Keluar akarnya sama batang. Perkecambahan, tahap pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan. Nah, yang mensponsorinya Bapak Theophrastus ini. Kemudian ada lagi Albertus Magnus. Beliau membagi tumbuhan berdasarkan struktur batang. Dan beliau ini jugalah yang membedakan tumbuhan dikotil dan monokotil, serta tumbuhan berpembulu atau tidak. Nah, dari sini mulai berkembang pembagian tumbuhan. Ya. Jadi secara garis besar ada berbagai pembagian tumbuhan. Dan itu ya mempunyai dasar yang berbeda-beda. Ada orang membagi tumbuhan menjadi dua, tumbuhan tingkat rendah, sperma. Apa saja tumbuhan tingkat rendah itu? Schizophyta, Salophyta, Bryophyta, Tridophyta. Ini merupakan tumbuhan tingkat rendah. Dan kelompok yang lain adalah tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi ini apa? Spermatophyta. Kalau dilihat dari namanya tadi, ya, kenapa orang menyebut Schizophyta, Salophyta, Bryophyta, Tridophyta sebagai tumbuhan tingkat rendah? Kenapa? Kenapa tadi? Karena akar batang dan daunnya belum sejati, Bu. Kenapa? Karena akar batang dan daunnya belum sejati. Bagaimana dengan Petridophyta?
Karena berdasarkan Tridophyta, ini sering disebut juga digolongkan ke dalam kelompok tumbuhan Cormophyta. Jadi, dari cara atau alat berkembang biakannya. Masih menggunakan apa keempat kelompok tumbuhan tadi? Masih menggunakan spora. Jadi dia masih menggunakan spora untuk memperbanyak dirinya. Sedangkan spermatophyta, dia berkembang biak menggunakan apa? Spermatophyta. Menggunakan apa dia berkembang biak? Hah? Ayo, sudah hatam di perkembangan tumbuhan. Ibu nggak lanjut nih kalau belum ada yang bisa jawab. Perkembangan tumbuhan, struktur tumbuhan, ini merupakan prasyarat untuk bisa ikut mata kuliah sistematik tumbuhan. Ada yang bisa menjelaskan? Contoh dari tumbuhan tingkat tinggi itu apa, Nak? Dengan biji bukan, Bu, kalau tingkat tinggi. Siapa yang jawab? Kalau tingkat tinggi dengan biji bukan, Bu. Deva. Oh iya, betul Deva. Ya. Di tumbuhan tingkat sperma itu apa, Nak? Biji. Siapa yang bisa menjelaskan tahap perkembangan antara yang kelompok tumbuhan tingkat rendah dan kelompok tumbuhan tingkat tinggi? Yang dikenal dengan pembuahan ganda itu yang mana, Nak? Tumbuhan apa? Tumbuhan tingkat tinggi, Bu. Ya. Apakah semua tipe tumbuhan? Siapa yang jawab? Rijal, Bu. Rijal. Apakah semua tumbuhan tingkat tinggi pembuahannya dengan pembuahan ganda? Tidak, Bu. Tidak. Jadi pembuahan ganda itu siapa? Kelompok tumbuhan yang mana? Rata-rata tuh dari kelompok tumbuhan Angiospermae, Bu. Angiospermae. Bagaimana dengan tumbuhan Gymnospermae? Pembuahannya tunggal, Bu. Buahan tunggal. Tunggal. Kenapa pembuahan tunggal yang terjadi pada Gymnospermae? Aduh. Siapa yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa bantu Ibu Karena mendapatkan? hanya Siapa yang jawab ini? Sebut nama ya, Nak. Anggi Sandra, Bu. Coba bantu Sandra. jawab ya, Bu. Ya. Karena pada pembuahan tunggal itu hanya terjadi pembuahan untuk menghasilkan zigot. Kalau ganda Ya. kan hasilnya itu zigot sama endosperma, Bu. Iya, betul. Anggi kemarin perkembangan tumbuhan dapat nilai apa, Nak? Apa ya? B, Bu, masih. B. Masih Iya, Bu, Bu. kan? Bukan, Bu. Ibu Nita sama Ibu Nina. Ya, apa-apa. Ya. Ya? Ya, Bu. Iya, benar Anggi ya. Jadi lanjut lagi ke materi ya. Jadi kemudian Otto Brunfels ini merupakan ilmuwan yang pertama kali menggolongkan perfekti dan imperfekti. Apa itu? Bunga sempurna, tanaman sempurna dan tidak sempurna. Sempurna tidak sempurna, struktur tumbuhan berdasarkan apa? Struktur tumbuhan berdasarkan apa?
ya, kalau besok kalian insya Allah pasti akan melalui tahapan yang namanya seminar proposal, seminar hasil, ujian skripsi, ya. Kalian tidak usah berpikir pertanyaan itu akan yang begitu ribet, ya. Bahkan ya pertanyaan itu sederhana sekali yang ditanyakan. Misalnya kalian mengamati, barusan Ibu ujian skripsi, inventarisasi tanaman pekarangan di desa Pemulutan. Oke. Ya. Pertanyaannya itu sangat sederhana, Nak. Ya. Apa yang ada di kepala kalian kalau sudah begitu tuh? Pasti tahapan kegiatan taksonomi. Menginventarisasi, sudah pasti. Akan ada pekerjaan karakterisasi. Akan ada pekerjaan deskripsi. Akan ada pekerjaan penamaan. Nanti pertanyaan yang muncul itu sangat sederhana. Apa yang dimaksud dengan deskripsi? Kenapa di dalam deskripsi itu bersifat piramida terbalik? Sederhana. Jadi yang kecil-kecil begini harus kalian pahami konsepnya, ya. Dan balik lagi bahwa prasyarat dari bisa mengikuti mata kuliah sistematik tumbuhan adalah sudah menempuh perkembangan tumbuhan dan struktur tumbuhan. Dua mata kuliah itu tidak boleh dilupakan materinya, ya. Kemudian lanjut, ya. Otto ini yang pertama kali dia mengemukakan konsep marga. Ya, dia mengamati bunga. Ingat bahwa perfekti, imperfekti ini dikaji dari bunganya. Bunga lengkap atau bunga sempurna dan bunga tidak lengkap. Balik lagi, bunga lengkap ini bunga yang seperti apa? Bunga yang mendukung ada berapa macam? Apa? Izin Rijal? menjawab. Ya. Bunga yang perfect itu bunga yang alat kelaminnya lengkap, Bu. Sedangkan Ya. imperfect itu dia hanya memiliki salah satu dari kelamin itu atau tidak sama sekali, Bu. Iya. Ya. Atau bunga banci, ya. Nah, benar Rijal, ya. Jadi foto ini penekanannya pada bunga, sehingga keluarlah konsep tentang marga. Dikatakan satu marga, ya, suatu kelompok tumbuhan dikelompokkan dalam marga yang sama. Kalau lihat seperti ini, ingat nak ya besok kalau ditanya di ujian skripsi, kenapa dia memiliki marga, dikelompokkan dalam marga yang sama? Dia memiliki apa, Nak? Kesamaan pada struktur Bunga, Bu. bunga atau organ kelamin. Ya, jadi dia dimasukkan dalam marga yang sama karena dia memiliki kesamaan. Strukturnya terutama pada kelaminnya. Kalau dikatakan spesies yang sama, apa nak dasarnya? Yang bisa menghasilkan keturunannya, Bu. Kalau spesies yang sama. Saling kawin, mengawini, dan menghasilkan keturunan yang Fertil, Yang Bu. Fertil, Bu. Fertil, Bu. iya, yang fertil. Kucing dengan anjing, kita tidak kawin, nak? Tidak. Bisa lah. Tapi apakah akan menghasilkan keturunan yang fertil? Tidak, Bu. Ex Saudi, apa nak namanya nak? Susah
nyebutnya? Kenapa, Bu? Nama kamu ininya gimana melafalkannya? Exaudi Beatrice. Saudi belum ya kemarin kenalan ya? Belum, Bu. Iya. Dari mana Saudi? Dari Jakarta, Bu. Sekarang di Jakarta? Enggak, saya sekarang di Bangka, Bu. Oh, di Bangka. Baru pindah? Enggak, ikut opung. Ikut nenek kakek. Oh, baik hati. Dia mau pisah dengan mamanya. Udah nggak ada, Bu. Oh iya, ya. Maaf ya. Iya, Bu. Baik ya, baik-baik. Oke ya. Nah, foto ini Saudi dia yang pertama kali menghasilkan gambar ilustrasi. Kalian lihat kan? Ada beberapa nanti coba kalian buka-buka ya, cari-cari gitu ya. Ada gambar seperti tulis gambar tangan, ya, gambar tangan tentang morfologi bunga, tanaman, ya. Nah, ya itu dari Bapak Otto ini. Oke, lanjut. Kemudian lanjut ke ahli yang berikutnya, Andrea Caesalpino. Andrea Caesalpino ini dia menulis buku yang berjudul The Plantis. Isinya tentang pemikiran-pemikiran beliau. Nah, beliau ini ada penekanannya pada manfaat tumbuhan. Kita mulai berpikir, kenapa ya orang zaman dahulu bisa tahu ya, tanaman ini merupakan tanaman obat, ini tanaman pangan, ini tanaman sandang, ini tanaman papan ya. Nah, papernya siapa? Bapak Andrea Caesalpino ini. Ya, beliau yang menuliskan itu. Beliau yang mengelompokkan tanaman itu. Dan pendekatan yang digunakan itu berdasarkan perawakan pohonnya. Dan beliau lebih mengkaji pada tanaman herba. Dan penekanan lagi itu pada tipe bunga dan biji. Ya, dan beliau ini juga yang membedakan ovarium superior dan inferior. Ada tidaknya umbi, getah, atau jumlah ruangan di dalam ovarium. Data-data ini penting sekali untuk menentukan identitas suatu tumbuhan, terutama pada level spesies, bahkan spesies ke bawah. Ya, dan Caesalpino ini juga yang menuangkan pemikirannya tadi dalam bentuk naratif. Dia tidak menyusun dalam bentuk suatu garis atau sinopsis, tapi dia naratif, dia bercerita. Nah, sekarang ini yang disebut dengan deskripsi. Di deskripsi itu penggambaran dengan kata-kata, di penggambaran dengan kata-kata tentang karakter dan karakteristik suatu tumbuhan. Ya, penggambaran dengan kata-kata, misal seperti ini, habitus tanaman berbentuk pohon dengan tajuk yang lebar, batang begini-begini, itu naratif, itu deskripsi, itu bercerita. Ya, deskripsi ini memakai sifat piramida terbalik. Kenapa piramida terbalik, Nak? Kenapa piramida terbalik, Nak? Jadi bentuknya piramida terbalik. Artinya, dia menggambarkan karakter-karakter secara umum dulu. Baru nanti mengerucut ke karakter yang bersifat khusus. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang Jane Bauhin. Ya, si Bauhin ini, dia menulis, menggambarkan buku, ya, yang berjudul Historia Plantarum Universalis. Dibuat dalam 3 jilid dan memuat 5.000 sinonim dari tumbuhan. Kemudian buku ini diterbitkan oleh menantunya,
yang bernama J.H. Seller. Dan untuk pertama kalinya di sini ditampilkan pertelaan diagnosis. Pertelaan, pertelaan diagnosis ini pertelaan yang menyebutkan kenapa tumbuhan ini atau karakter-karakter yang spesial yang menempatkan tumbuhan ini dalam suatu kelompok tertentu. Pertelaan diagnosis ini lebih tepat dikatakan sebagai kuncinya. Kunci Devania, kenapa dia dimasukkan pada kelompok tumbuhan A, tidak ke dalam kelompok tumbuhan B. Itulah yang disebut dengan diagnosis, pertelaan diagnosis. Dia mengarah pada karakter yang spesial. Misal, dia sama-sama merupakan kelompok tumbuhan imperfecti. Kalau dilihat lagi, dia memiliki kesamaan struktur. Bedanya di mana? Di jumlah ruang volume, misal. Itu diagnosis. Hingga dia harus keluar dari A, dan kita masukkan ke B. Itu yang disebut dengan pertelaan diagnosis. Pertelaan kunci. Ya. Kemudian ada Gaspard Bauhin menerbitkan buku yang berjudul Pinacteria Botanici. Nah, buku ini berisi 600 jenis sinonim dari tumbuhan. Gaspard Bauhin ini, jadi ini sering disebut dengan Bauhin bersaudara, ya, mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan tekstur dan bentuknya. Bisa tekstur daun, bisa tekstur batang, bisa tekstur akar, ya. Itu yang digunakan oleh Bauhin bersaudara ini. Dan orang yang pertama kali memakai tata nama binomial untuk jenis itu adalah Bauhin. Bauhin bersaudara ini, khususnya Gaspard. Ya. Dan tata nama binomial ini dipopulerkan lebih lanjut oleh Linnaeus. Tata nama binomial ini nanti kita lebih pelajari di penamaan ya nanti ya. Tapi singkat bahwa tata nama binomial ini penamaan tumbuhan menggunakan dua kata. Kata pertama menunjukkan marga, kata kedua menunjukkan kata kedua ini sebagai penunjuk jenis atau disebut dengan epiteton spesifikuum. Epiteton spesifikuum. Ya. Kemudian Joseph Pitton de Tournefort, susah banget ini ya. Dulu waktu Ibu ujian S2 tentang Ibu ngambil masih dengan Pak Gembong, Ibu berkesempatan dengan Pak Gembong masih waktu itu. Ini nama-nama ini ada di harus hafal, Ibu sudah di luar kepala. Ini mengamati ini mengamati ini gitu ya. Mengelompokkan tumbuhan berbunga menjadi dua kelompok, pohon dan herba. Dan masing-masing ini dibagi lagi berdasarkan ciri bunganya. Dia mempunyai petal atau tidak, bunga tunggal atau majemuk. Petal ini apa, Nak? Daun yang menyusun, petal. Apa petal? Ada petal, ada sepal, ada tepala. Petala, sepala, tepala. Apa petal? Daun yang menyusun,
Daun yang menyusun bunga, Bu. Daun yang menyusun bunga. Bunganya bagian Iya, yang mana? Bagian Daun mahkota. yang menyusun mahkota bunga, Bu. Daun yang menyusun mahkota. Iya benar, Rina. Mahkota. Iya, corolla. Rina, daun yang menyusun mahkota. Kalau daun yang menyusun kelopak, Sepal, Bu. daun yang menyusun kelopak atau kalik, Epikalis Kalik, bukan? bukan, Bu. Epikalis bukan? jangan tebak-tebakan dong. Tidak semua bunga mempunyai epikalik. Ingat. Contoh bunga yang mempunyai epikalik apa? Kembang sepatu, Bu. Apa kembang sepatu itu nama latinnya? Hibiscus. Hibiscus rosa Hibiscus rosa sinensis, Bu. Iya. Biasakan, Nak, ya. Biasakan, benar-benar biasakan. Kita menyebut, kita orang biologi, menyebutkan tanaman itu nama latinnya. Dengan begitu lidah kita akan menjadi lebih lentur dan dia akan lekat di kepala kita. Ibu ya sama anak ibu, dia boleh makan gado-gado setelah dia bisa menyebutkan nama latin sayur-sayuran yang ada di gado-gado, baru dia boleh makan sayur gado-gado. Ya, walaupun kata anak ibu lebay ibunya nih ya. Ya, tapi itu untuk melatih. Ya, melatih lidah, melatih otak untuk mengingat ya, ditambah cerdas makan gado-gado. Enggak suka ya, Nak ya. Nah, ya, kemudian lanjut. John Ray. Ini ahli dari Inggris. Dia mengklasifikasi. Ibu terlalu cepat tidak ya? Kalau terlalu cepat, Bu, direm. John Ray, dia mengklasifikasikan tumbuhan jauh sebelum Linnaeus. Dan dia ini banyak mengambil pemikiran dari para pendahulunya, terutama Albertus Magnus dan Kaisal Pino. Albertus Magnus ini apa, Nak? Tadi pengajiannya tentang apa dia? Aduh, lupa, Bu. Struktur batang dikotil atau monokotil, Bu. Iya. Ya. Kemudian John Ray ini membuat buku yang berjudul Methodus Plantarum. Dan dia mengajukan 18.000 jenis tanaman. Dan Ray ini menyusun sistem klasifikasi dengan dasar tumbuhan yang terlihat serupa dikelompokkan bersama. Dan John Ray inilah pioner dari periode sistem alam. Jadi dia melihat mengelompokkan itu secara alami, terbentuk secara alami di alam. Dan dialah pioner untuk periode sistem klasifikasi berikutnya, ya. Nanti kita lihat. Dan dalam klasifikasi yang diajukan Ray, ya, dia membagi tumbuhan berkayu dan herba. Karena dia tadi Magnus tadi, Nak? Magnus ya, Albertus Magnus yang dikotil dan monokotil. Nah, di sini dia melihat berdasarkan tipe buah. Tipe buah itu ada berapa, Nak? Tipe buah ada berapa? Buah kering, buah keras, buah berdaging. Oh, kata Eskanita. Ya. Ray juga membagi tumbuhan berdasarkan tipe daun dan bunganya. Dan sistemnya didasarkan atas bentuk dan morfologi dari struktur tumbuhan. Dan di banyak sisi
lebih bagus dari sistem buatan Linnaeus yang akan datang kemudian. Nah, inilah ya periode sistem klasifikasi buatan dan klasifikasi numerik. Ya, sistem klasifikasi buatan ini didasari oleh pemikiran Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus ini dia mengelompokkan tumbuhan berdasarkan sistem seksualnya. Karena Linnaeus ini memusatkan perhatiannya kepada jumlah benang sari dan hubungan antara benang sari yang satu dengan yang lain, serta bagian-bagian bunga yang lain. Ya, menurut pendapat Linnaeus, organ reproduktif lebih penting dibandingkan dengan ciri yang lain. Padahal ini tidak boleh. Kita harus memperlakukan semua karakter dan karakteristik dengan tingkatan yang sama. Kita tidak boleh memberi penekatan ini lebih penting daripada yang itu. Ya. Harusnya apa yang dikemukakan oleh Linnaeus ini dianggap sebagai pertelaan diagnosis. Ya. Sistem Linnaeus ini mengenal adanya 24 kelas untuk menampung dunia tumbuhan. Dan dia membaginya berdasarkan jumlah, posisi, pengaturan, dan panjang dari benang sari. Kemudian kelas-kelas tadi dibagi menjadi beberapa bangsa. Bangsa itu kalau Latinnya apa? Ordo, Bu. Ordo. Ya. Dan ordo ini berdasarkan pada sifat titik bunganya. Maka karena dia mementingkan pada sistem seksual, ini disebut dengan sistem numerik. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan klasifikasi numerik. Ya. Kemudian Linnaeus ini menerbitkan buku yang berjudul Species Plantarum. Nah, Species Plantarum ini berdasarkan keberadaan pembulu Tracheophyta dan Tracheophyta. Tracheophyta ini Schizophyta, Bryophyta, Alophyta itu Tracheophyta. Kelompok tumbuhan yang tidak berpembulu. Sedangkan Pteridophyta dan Spermatophyta ini masuk ke dalam Tracheophyta. Tumbuhan berpembulu. Walaupun berkas pembulu pada Pteridophyta itu masih sangat sederhana. Hanya berupa bulu yang berbentuk tabung. Tapi tetap dia mempunyai pembulu. Ya. Dan dalam buku Species Plantarum Linnaeus ini, ya, Linnaeus memberikan nama spesies. Dek, tolong ambilin Bunda minum, nak. Memberikan nama spesies tumbuhan secara konsekuen memakai tata nama binomial yang dirintis oleh siapa? Bauhin, Caspar Bauhin. Terima kasih ya.
Linnaeus ini banyak sekali menciptakan mekanisme klasifikasi. Dan di sini sudah ditetapkan bahwa spesies adalah dasar atau landasan dari taksonomi. Dan disinilah ya para ahli taksonomi dapat memahami dengan jelas bahwa beberapa tumbuhan mempunyai hubungan yang sangat dekat satu dengan yang lain, akan tetapi klasifikasinya tidak menggambarkan hubungan kekerabatan. Dan ini tidak sesuai dengan kehendak alam, sehingga disebut dengan sistem buatan. Makanya ya, taksonomi itu dianggap dia belum terlalu tinggi ya, karena pengelompokan yang terbentuk tidak berdasarkan hubungan kekerabatan yang hakiki. Karena pengelompokannya masih didasarkan apa, Karina Damayanti? Berdasarkan apa? Maaf Bu, di sini sinyalnya jadi kurang jelas. Ya. Apa yang bisa bantu jawab? Berdasarkan kesamaan morfologi. Ya. Sekarang orang mulai mengkaji tahap berikutnya, orang mulai lagi mengkaji apa nak? Sistem klasifikasi berdasarkan kekerabatan. Ya. Nah, berdasarkan kekerabatan ini ya masih tetap dilihat pada banyaknya persamaan bentuk. Masih tetap morfologi ya, Nak. Nah, di sini Jasi ini menyempurnakan sistem yang sudah dikeluarkan oleh pamannya. Jasi ini membuat bentuk kekerabatan. Jadi Jasi ini ponakan dari Linnaeus. Ya, Jasi ini membentuk kekerabatan pada suku Ranunculaceae. Nah, Ranunculaceae inilah ya awal dari era sistem alam. Ya, Jasi ini mengklasifikasikan tumbuhan menjadi akotiledon, monokotiledon, dan dikotiledon. Kemudian dikelompokkan lagi menjadi 5 berdasarkan ciri korolanya. Apetala, petala, monopetala, polipetala, dan dikline. Jasi. Ya. Usulan klasifikasi ini ya dimunculkan pada buku yang berjudul Genera Plantarum. Kalau spesies Plantarum siapa yang buat, Nak? Siapa yang buat, Nak? Linnaeus, Bu. Linnaeus, Bu. Linnaeus, ya. Kemudian De Candolle. De Candolle ini dia memberikan kontribusi yang cukup besar bagi ilmu botani. Ya. Karyanya banyak sekali. Dan dia melakukan revisi dari Lamarck ya, yang mengenalkan pendekatan filosofi. Lamarck itu terkenal dengan apa, Nak, yang dia ajukan itu, Nak? Ada yang ingat? Berapa Teori itu, Bu? evolusi, Bu. Revolusi. Iya, revolusi. Khususnya apa? Jerapah. Leher jerapah. Iya.
Di Lamarck ini mengajukan 2. Jerapah pada saat itu semua berleher pendek. Ya, karena pada saat itu makanan yang dia butuhkan untuk bertahan hidup itu tinggi-tinggi, maka jerapah menjulur-julurkan lehernya sehingga menjadi panjang. Opsi yang kedua, pada masa itu ada 2 tipe jerapah. Jerapah berleher pendek dan jerapah berleher panjang. Yang bisa bertahan hidup adalah jerapah yang berleher panjang. Dan ini fenomenal. Ya. Nah, kemudian muncul lagi buku yang diterbitkan oleh Darwin, The Origin of Species. Ya, di sini memasukkan unsur proses evolusi dan orang banyak setuju bahwa makhluk hidup yang ada sekarang itu merupakan atau sudah melalui proses evolusi. Nah, ya, sistem klasifikasi pada periode ini mengklasifikasikan tumbuhan dari bentuk yang sederhana hingga bentuk yang kompleks. Dan hampir semua sistemnya telah mempertimbangkan hubungan genetik dari nenek moyang. Ya, makanya ini disebut dengan periode sistem klasifikasi berdasarkan filogeni. Oke, jadi di sini orang sudah mempertimbangkan evolusi yang dilalui oleh tumbuhan tersebut. Dan di sini para ahli sepakat bahwa makhluk hidup yang ada sekarang merupakan hasil dari proses evolusi. Kita ini hasil proses evolusi, tidak manusia. Arini Salsabila Bilqis. Iya, Bu. Arini dari mana? Dari Tanjung Raja, Bu. Oh, Tanjung Raja. Sekarang di Tanjung Raja. Iya, Bu. SMA-nya di sana juga? Di Jakarta, Bu. Oh, yang kemarin mondok ya? Iya, Bu. Nah, ya. Dalam sistem klasifikasinya, jenis-jenis yang ada tidak lagi sesuatu yang statis, mantap, dan tidak berubah-ubah, melainkan merupakan populasi yang bervariasi, dinamis, selalu mengalami perubahan. Artinya klasifikasi sekarang itu bersifat terbuka. Akan terbuka itu maksudnya akan ada beberapa revisi. Karena itu tadi, ya, tumbuhan akan beradaptasi dengan lingkungannya dan telah mengalami proses evolusi. Suatu takson memiliki anggota yang paling atau yang saling berkerabat erat satu sama lain sebab berasal dari satu nenek moyang yang sama melalui proses evolusi. Dalam sistem filogeni, urutan klasifikasi ini menunjukkan urutan filogeninya. Dan dasar yang dipakai adalah hubungan kekerabatan dan sifat primitif serta maju suatu golongan. Inilah sistematik. Ya, pada era ini catatan fosil menjadi penting, ya, untuk menentukan asal-usul sekelompok tumbuhan yang berevolusi. Kemarin ya, tahun 2000
tahun ini 2021, 2020, 2019 ya. Bu masih berkesempatan membawa mahasiswa kuliah lapangan ke Yogyakarta. Ya, jadi Jakarta Jogja waktu itu ininya. Apa namanya rutenya Jakarta Lampung Jakarta Jogja waktu itu. Ya. Jadi kita alhamdulillah kita bisa pada saat itu kita berkunjung ke Museum Biologi yang ada di daerah dekat daerah Taman Pintar, tahu? Sudah pernah ke Taman Pintar Jogja? Yang dekat KM0 ya, Bu? Iya, siapa yang jawab? Rijal, Bu. Ya, sudah pernah. Pernah kuliah di sana, Bu. Ya, apa? Kemarin ngambil teknik kimia, Bu. UGM. Dibandingkan Di praktikum biologi umum ya, Nak ya. Daerah ke hutan, Nak ya. Jadi tujuan dari jadi memang dia bertahap dibawa ke hutan, dibawa ke belajar inventaris, nanti akhirnya untuk membuka seiring dengan naik tingkat kalian kan harus membuat tugas akhir, harus bisa cari kegiatan yang bisa membuka wawasan kalian tentang biologi, perkembangan biologi. Nah, itulah fungsinya kuliah lapangan. Maka makin beragam penelitian kakak tingkat kalian. Ada ke arah molekuler ya, pendekatan-pendekatannya makin beragam. Itu hasil dari kuliah lapangan juga. Dan mereka mengikuti perkembangan iptek ya. Kalau kalian nanti karena era kalian era online, kalian berkunjungnya secara online saja, Nak. Tempat-tempat yang itu tadi, yang bisa membuka wawasan kalian. Misalnya kalian ikut program Permata. Ada yang ikut program Permata di kelas Ibu ini? Ada, Bu, saya. Saya itu siapa? Eksa, Bu. Iya. Ikut di mana? ITERA sama IPB, Bu. ITERA sama ITB. ITERA ikut apa? Fakultas apa? Fakultas Biologi, Bu. Etnobiologi. Ya. Ya, ikutilah. Siapa yang kemarin berkeinginan mau masuk kuliah di mana-mana itu, dengan itu yang diuntungkan dari kuliah online ini ya, Nak ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, itulah programnya program Permata. Kalian bisa ikut di situ, mencari pengalaman bahwa banyak sekali hal-hal yang kita tidak ketahui di sini, kita bisa dapatkan di sana. Ya, Nak ya? Oke. Nah, ini periode yang sekarang. Orang pendekatannya sudah dengan molekuler. Ya. Sudah dengan molekuler. Sini ini merupakan suatu pendekatan dalam menginterpretasikan kekerabatan antara organisme dengan menggunakan data molekuler yang merupakan data makromolekul. Kenapa makromolekul, Nak? Makromolekul itu apa saja? Protein. Karbohidrat. Karbohidrat, apalagi?
Asam nuklear masuk apa? Makromolekul asam nuklear. Nah, ya. Jadi dengan di sini didasarkan data makromolekul, protein lain dan lain sebagainya, DNA, nah ya, kita menciptakan sistem klasifikasi yang berbasis molekuler. Kita lihat dasarnya. Yang pertama, sekuen protein dan DNA umumnya berevolusi lebih teratur. Berevolusi lebih teratur. Ya. Walaupun yang berubah ini hanya satu, tapi bisa menyebabkan dia pindah kelompok. Ini disebut dengan mikroevolusi dan DNA. Ya. Yang berubah hanya satu basa nukleotida bisa menyebabkan dia harus pindah kelompok. Dan ini memudahkan dalam membuat model matematika untuk pengolahan datanya. Banyak sekali pendekatan-pendekatan statistik. Di orang biologi dengan orang matematika ini akan berkolaborasi. Seperti sekarang, Ibu lagi berkolaborasi dengan Ibu Siska Oktarina, dosen matematika. Kenal, Nak? Lagi berkolaborasi mengkaji hubungan kekerabatan dengan pendekatan statistik. Ya. Kemudian data molekuler ini lebih sesuai dengan perlakuan kuantitatif. Ya. Kemudian sekuen DNA dan RNA ini terdiri dari 4 macam nukleotida. Maka jumlah data molekuler akan lebih melimpah. Data molekuler merupakan data genetik yang lebih baik untuk menganalisis kekerabatan. Dan yang terakhir, data molekuler ini terbuka untuk berbagai macam organisme sehingga dapat digunakan untuk membandingkan organisme pada tingkat kekerabatan jauh atau antara organisme dengan kekerabatan morfologi yang berbeda. Jadi pada dalam data molekuler ini kita kaji apakah pengelompokan ini sudah pas atau belum. Kalau kita lihat bagian dalamnya, DNA-nya, filogenetiknya, evolusinya, karena setiap trait atau klaster yang terbentuk itu mencerminkan tahapan-tahapan evolusi yang telah dilalui organisme tersebut. Ya. Jadi ini ada itu tadi berdasarkan periode, ini tahap perkembangan ya, berdasarkan terbangun ilmu lain ada taksonomi alfa, taksonomi beta, dan taksonomi gamma. Taksonomi alfa ini apabila kajiannya masih sampai pada taraf deskripsi. Artinya apa, Nak? Ini masih pekerjaan taksonomi. Kemudian taksonomi beta. Taksonomi beta ini tingkat kajiannya sampai pada systematic relationship. Artinya pada hubungan kekerabatannya. Dan ini yang kita pelajari sekarang. DNA, gen, dan isozaim. Kemudian taksonomi gamma. Di sini tingkat kajiannya sudah sampai pada evolusi molekuler dan filogenetik. Kalau kita bisa sebutkan, 3 taraf ini merupakan taksonomi, sistematik, dan biosistematik. Ya, ada teman ibu saking cintanya dengan ilmu taksonomi, dia memberi nama anaknya alfa, beta, gamma.
Saking cintanya dengan ilmu taksonomi. Oke. Nah, ini fase-fase dalam kegiatan mempelajari sistematik. Ada fase eksplorasi, ada fase konsolidasi, ada fase biosistematik, dan terakhir fase ensiklopedik. Ya. Eksplorasi ini merupakan kegiatan menginventarisasi. Konsolidasi ini mengkaji karakter atau membuat karakter. Pengamatan melakukan karakterisasi yang kemudian mengeluarkan monograf dan akhirnya dilakukan revisi. Nanti kita lihat apa itu monograf ya, pertemuan berikutnya. Kemudian fase biosistematik ini pendekatan-pendekatan yang digunakan itu menjadi lebih luas. Dengan pendekatan anatomi, linologi, embriologi, kemotaksonomi, sitotaksonomi, numerikal taksonomi. Banyak sekali pendekatan yang kita gunakan untuk menentukan identitas suatu tumbuhan. Ini pada fase biosistematik. Dan fase ensiklopedi ini koordinasi ketiga fase sebelumnya. Merangkumnya. Kenapa dia membentuk kelompok A? Ya, di sini mulai ada analisis penjelasan-penjelasan yang keluar. Ya, kalau menurut Citra Supomo, ya, periode tertua ini terjadi di zaman prasejarah. Di sini manusia belum mengenal sistem pengklasifikasian. Namun secara tidak sadar sebenarnya mereka telah melakukan klasifikasi sederhana dengan memilah-milah tumbuhan yang berguna dan tumbuhan yang hanya sebagai tumbuhan hias. Ya. Kemudian periode sistem habitus. Ini terjadi sekitar abad ke-4 hingga ke-17, di mana pengklasifikasian tumbuhan didasarkan pada habitus. Kemudian Prastes ini memperkenalkan sistem klasifikasi berdasarkan umur tanaman. Anual, binual, itu berdasarkan umur tanaman. Kemudian periode sistem numerik. Ini tadi berdasarkan seksualnya. Kemudian klasifikasi kontemporer ini terjadi pada abad ke-20 dengan adanya metode-metode baru dalam taksonomi dengan menggunakan data melalui komputer. Di analisis datanya sudah memakai komputer. Jadi dengan komputer ini kita sudah bisa ya, ini numerik semua ya. Metode kekerabatan genetik. Nah, di sini ada dua kekerabatan ya. Kita lihat kekerabatan, kajian kekerabatan. Jadi dalam taksonomi, nah ya. Dalam taksonomi ada yang disebut dengan kekerabatan. Kekerabatan dalam taksonomi ada dua. Kekerabatan fenetik dan kekerabatan filogenetik. Kekerabatan fenetik ya, ini kekerabatan yang didasarkan pada penampakan yang mudah dilihat. Ya, ini meliputi morfologi, anatomi, embriologi, fitokimia. Mudah dilihat di sini maksudnya mudah dilihat ini mudah kita lakukan karakterisasi. Dan di sini ya berupa dendrogram atau fenogram. Ya, jadi ciri fenotip, ciri yang nampak. Ya, jadi misalnya kalau
tanaman, kita patahkan, dia akan mengeluarkan aroma yang seperti apa. Itu tentu kerabatan fenetik. Mengeluarkan aroma yang sama, kita kekerabatkan, kita jadikan satu kelompok. Itu penampakan yang mudah kita lihat, mudah kita amati. Itu maksudnya. Ya. Jadi kekerabatan fenotip ini kekerabatan yang berdasarkan ciri-ciri ya. Outputnya berupa dendrogram atau fenogram. Nah, ya, jadi ini ada beberapa. Kemudian ini fenetik. Tadi ya, Nak, ya. Kemudian kekerabatan filogenetik. Kekerabatan filogenetik ini merupakan kekerabatan yang didasarkan pada nilai evolusi dari masing-masing karakter. Dan pada kekerabatan filogenetik ini disusun atau dikaji dari DNA-nya atau materi genetiknya. Kekerabatan filogenetik ini merupakan sistem klasifikasian yang menyatakan hubungan kekerabatan suatu kelompok tumbuhan berdasarkan filogeninya atau sejarah nenek moyangnya. Bukan pernah cerita di pertemuan kemarin. Dahulu Lansium itu dimasukkan dalam famili Rutales, kelompok jeruk. Ya, dahulu dia pernah masuk ke Rutales. Namun seiring dengan perkembangan iptek, dia dikeluarkan masuk ke famili Meliaceae. Ya, kenapa bisa terjadi kesalahan penempatan pada famili? Setelah dilihat kajian filogeninya, ya, ternyata dia berasal dari nenek moyang yang sama. Kemudian terjadi evolusi, nenek moyang yang sama ini pecah menjadi dua, Rutaceae dan Meliaceae. Jeruk masuk Rutaceae, Lansium ini masuk Meliaceae. Ya, maka orang zaman dahulu tuh tidak salah, Nak, mengelompokkan dia ke dalam famili yang sama. Nah, memang benar. Nenek moyangnya setelah dengan pendekatan molekuler, ya, kita bisa tahu kenapa nenek moyang kita dulu memasukkan duku ini ke dalam Rutaceae. Ternyata nenek moyang Rutaceae dengan Meliaceae ini sama. Seiring dengan evolusi, dia terbagi menjadi dua klet. Nah, ini disebut dengan parafiletik, bukan monofiletik. Nah, nanti kita belajar kekerabatan. Oke. Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini? Sudah banyak catatan-catatan penting yang sudah kalian pegang karena ada beberapa konsep yang sudah Ibu jelaskan. Sebelum Ibu tutup, ada pertanyaan? Ibu tutup dulu share screen-nya. Takut. Kenapa TikTok gue rame banget? Masuk loh suara Ndek. Kamu Bu Dokter tapi Ndek. Ini Bunda mau matiin ini. Ya, masuk. Bu. Iya. Memberitahu Bu yang untuk yang si bauhin tadi Bu. Hah? Yang si bauhin itu Bu, sinonimanya itu bukan sekitar 600 jenis Bu, tapi 6.000 jenis Bu. 6.000 ya? Iya Bu. Oke, terima kasih Rijal ralatnya. Baik Bu. Alhamdulillah. Makasih Rijal, 6.000 bukan 600 ya?
Iya, Bu. Ya, 100, Bu. Ibu ralat ya, langsung ya, biar Ibu nggak lupa ya. Makasih. Bauhin itu di yang mana ya? Lupa, Ibu. Depan-depan ya, Rijal ya. Oke. Yang sistem habitus dia, Bu. Ya. Bauhin. Ini ya, 6.000 ya? Aspar ya? Ya, Bu, 6.000, Bu. Oke, terima kasih. Ibu, saya mau nanya yang tadi tentang Gaspar Bauhin dong, Bu. Kenapa? Tadi Ibu ada bilang Bauhin mengklasifikasi berdasarkan tekstur tumbuhan. Itu maksudnya apa ya, Bu? Ibu cepet tadi saya jadi... Iya, kalau tekstur itu tadi, itu ke tekstur. Jadi tekstur permukaan daun, batang, akar, ya. Lebih ke teksturnya seperti apa. Oke, sampai di sini ya. Ibu mau masuk kelas lagi yang lain? Makasih, Bu.